ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dirangkum di dalam video ini ya. Termasuk si Resbob sekarang itu dipenjara di tempat yang khusus, tidak disatukan dengan napi-napi yang lain. Dan lagi ada yang lagi rame, Hotman Paris kemarin membuat video dengan Big Mo ya. Lalu dia mengatakan hati-hati ya, berpikir sebelum bertindak. Kalau orang kemudian menyimpulkan bahwa itu kode pembelaan Hotman Paris kepada Resbob, artinya dia akan menjadi pembela si Resbob, mungkin akan jadi kuasa hukumnya. Dan Pak Polisi sedang menyelidiki juga teman-temannya, teman-teman si Resbob itu yang ada di video itu, termasuk yang ngerekam dan yang ada di sana lah, ikut serta di dalam menyebarkan informasi ujaran kebencian. Sepertinya juga akan ada tersangka yang lain. Coba kita tengok dulu sama-sama nih, biar jadi pelajaran. Kalau di Nusa Kambangan Ogenan nggak jadi masalah ya Pak Polisi ya, karena orang itu sangat berbahaya sekali. Dia sengaja melakukan itu, sengaja menebar virus itu, maka kelas kakap ini kejahatannya. Yuk coba cek nih. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa kemarin kita sudah berhasil mengamankan Resbob ya, dan yang bersangkutan saat ini sudah ada di Mapolda Jabar, khususnya sedang dilakukan penyidikan oleh Reserse Cyber. Dan pada saat ini kita memang utamanya adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada Resbob. Di samping itu kita juga secara kontinu ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ya. Saksi yang menguatkan ini adalah saksi pelapor tadi itu, ada satu lagi kita kuatkan lagi. Kemudian ada nanti saksi, ada terkait dengan saksi ahli ya, saksi ahli bahasa, saksi yang menyangkut masalah elektronik, itu juga masih menjadi agenda kita. Tetapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana bersangkutan ini memenuhi unsur dulu ya, bukti permulaan yang cukup ini kita kuatkan dulu ya, sehingga dua alat bukti ini nanti akan menetapkan, kita polisi menetapkan dia sebagai tersangka, sehingga besok kalau bisa sudah kita bisa expose, kita list sebagai penetapan tersangkanya itu, sehingga berikutnya tinggal memenuhi pindik yang ada. Mungkin demikian. Untuk saksi ada berapa nih? Saat ini yang sudah kita periksa ada 4. Ya, kemungkinan akan bertambah lagi karena ini menyangkut masalah elektronik, tentu saja akan banyak saksi, terutama saksi ahli. Dari pelapor. Untuk saksi pelapor ada 4. Nah, nanti ada saksi ahli ini, itu dari saksi untuk menguatkan unsur-unsur pasal. Dan biasanya dari kepolisian yang menetapkan itu. Dan kalau untuk Resbob sendiri ini ada penanganan secara khusus ya? Maksudnya tuh dipisahkan tempat ruangannya gitu. Ya sejauh ini dia belum kita masukkan ke sel yang umum ya, masih ke sel khusus karena masih kebutuhan pemeriksaan yang kontinu ini. Jadi kita masih sendirikan dia. Tetapi apabila kan kita sudah tetapkan dia tersangka dulu sebenarnya, hanya sprint hand saja yang kita upayakan ini. Nah, sehingga nanti leluasa kita tidak berbatas waktu. Kalau yang merekam Resbobnya dan itu diperiksa juga nggak? Ya ini sedang kami gelar ya, kita gelar itu kalau tidak salah tadi informasi awal itu ada dua yang nantinya tentu di samping pasal utama kita 45A ya ayat 2 tadi itu, kita akan kenakan dia pasal 5556 ya, turut serta membantu melakukan tersebarnya konten di elektronik ya, yang isinya adalah hate speech atau ujaran kebencian terhadap suatu kelompok maupun unsur yang sifatnya sara. Hati-hati, pikir sebelum bertindak, ya, selalu tenang, pokoknya mikir sebelum bertindak. Si Resbob sekarang sudah ditangkap sama penegak hukum. Ada pahlawan si Hotman Paris, si Hotman Paris rek ngabelaan, nyebutnya hati-hati. Saha nu kudu hati-hati teh? Mane Hosman atau orang Sunda mati sieun ku maneh. Nya ingat Hotman, aing teh sieun ku sia. Buat penegak hukum jangan terpengaruh sama yang namanya Hotman Paris ya, pengacara belagu teh sieun orang Sunda mah
Ya orang Sunda mah jutaan, si Hotman masa orang kade buat penegak hukum ya. Jangan merasa takut, tetap tegakkan hukum untuk si Resbok ya, supaya tidak ada Resbok yang lain-lain lagi ya, harus dikasih efek jerah. Oke. Ya bener Pak Polisi, bener pisan eta. Mesti juga ditangkap orang-orang yang ada di dalam video itu, termasuk yang merekam. Kenapa? Karena mereka merestui kejahatan, mendukung kejahatan si Resbok. Udah kita katakan sebagai kejahatan bermedsos. Kejahatan bermedsos. Dia sengaja melakukan itu, dia sengaja ingin viral dengan menghina salah satu suku, gaya-gayaan gelo. Anak muda diajarkan gaya, diajarkan tanda petik gaya nanti seperti si Resbok ini akan sangat berbahaya sekali. Apalagi dia sebagai anak pesantren lagi, aduh parah, ngerakeun sia teh. Dan kabarnya dia sudah dipecat secara tidak hormat, dia kan kader GMNI dan GMNI memecat si Resbok ini dengan sangat tidak hormat. Lalu kemudian urusan Hotman Paris, masyarakat sampai ada yang sudah marah-marah begitu. Silakan Hotman Paris, orang Sunda tidak akan takut kepada Anda. Tapi sepertinya nggak mungkin deh Hotman, bukan nggak mungkin. Untuk saat ini tidak lah, kayaknya enggak. Hotman Paris nggak akan membela si Resbok. Bahwa kemudian Hotman Paris ketemu dengan si Big Mo lalu mengeluarkan pernyataan. Mungkin itu ditujukan untuk si Resbok juga. Agar sebelum bertindak itu mikir heula. Sebelum ngebacot itu mikir heula. Akhirnya kan tersandung kasus. Biasanya Hotman kalau misal mau membela seseorang ya, dia akan press release secara resmi ya, atau dia umumkan secara eksplisit, disebutkan saya akan membela ini dengan alasan ini misal. Ya begitu. Jadi sepertinya tidak akan dibela si Resbok ini oleh Hotman Paris karena pernyataannya tidak mengatakan akan membela si Resbok. Cuma ketemu sama si Big Mo kan begitu ya, dan mengeluarkan hati-hati, berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum bertindak supaya tidak menjadi penyesalan begitu. Jadi ini mah untuk menasehati kakaknya si Big Mo ini, dan semua orang memang sebelum bertindak itu mesti dipikir, sebelum membacot itu mesti dipikir lah biar tidak menjadi malapetaka. Seandainya memang Hotman maju untuk membela si Resbok, ya kita hajar bareng-bareng. Nggak takut juga kita orang Sunda kepada Hotman Paris. Kalau memang benar, tapi kayaknya enggak. Kalau benar ya kalau benar, nggak apa-apa, bela aja sih. Apa sih Resbok itu? Ya kita lawan. Kuat lah orang Sunda ngelawan Hotman Paris, ngapain? Masa mau membela yang jelas-jelas salah tuh. Gak ada argumentasi yang membenarkan apa yang diucapkan oleh si Resbok itu, gak ada. Argumentasi apa? Candaan. Pantes tuh suku dijadikan candaan. Argumentasi apa? Gak ada argumentasi yang bisa membenarkan si Resbok mengucapkan kalimat itu. Gak ada Pak. Lagi mabuk-mabukan. Bukan dalil itu, bukan alasan. Kalau Anda rese jangan mabok, gitu aja. Kan orang sudah ngomong banyak kayak gitu tuh. Apalagi mentality. Nah, itu paling sebel saya. Mentality paling sebel. Orang parah memang, rusak otaknya si Resbok ini. Rusak Pak, udah sangat rusak itu. Berbahaya. Mudah-mudahan manfaatnya. Satu lagi, dan pada akhirnya kan orang menjadi tahu ternyata ayahnya si Resbok juga sedang ngurung ya sekarang di penjara ya, karena korupsi uang negara 55 miliar kalau nggak salah. Merugikan uang negara 55 miliar. Bapak jangan anak sarwa.